Shalom, selamat sore buat kita semua. Sekali lagi saya katakan shalom. Selamat tahun baru untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri. Saya undang untuk bangkit berdiri. Puji nama Tuhan kalau kita boleh masuk di tahun yang baru tentunya dengan sukacita yang baru. Amin. Boleh tengok samping kiri kanannya, katakan selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang terus mengalir di sepanjang musim kehidupan kami. Bahkan Tuhan, kalau kami, Tuhan di saat ini memasuki tahun yang baru, kami percaya bahwa Tuhan menyertai Engkau Allah tetap setia atas kehidupan kami. Dan tiba saatnya juga Tuhan pada sore hari ini kami boleh datang berkumpul bersama-sama di tempat ini. Bukan karena satu kewajiban Tuhan, tetapi inilah yang menjadi kerinduan hati kami. Kami boleh mau datang untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kami siap untuk memuji Tuhan pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita angkat suara kita memuji dan mengagungkan namanya. Mari katakan bersama-sama. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sama-sama. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Yang merasakan kebaikan Tuhan sama-sama. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggal
berdoa karena Tuhan terlebih dahulu memberkati kehidupan kita. Amin. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua derita, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku bernyanyi memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak yang bersukacita. Kita sama-sama melompat. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku bernyanyi memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Na 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 na, na 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 na, na na. Haleluya. Na 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 na, na 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 na, na na. Haleluya. Katakan. Na 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 na, na 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 na, na na. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku bernyanyi memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku bernyanyi memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Na 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 na, na 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 na, na na. Hadir di sini. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan.
Mari kita siapkan hati kita sebelum kita boleh dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Lewat setiap pujian, lewat setiap lagu yang akan kita naikkan, biar itu boleh dapat menjadi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara saja yang katakan sebagai iman. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Mari katakan dengan iman. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya.
tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku
setia. Terima kasih Tuhan. Oh, tiada terukur kasih setiamu. Mari pada sore hari ini kita mengambil waktu untuk bersekutu dengan Dia. Banyak hal yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kita. Itu sebagai bukti nyata atas janjinya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Mari pada sore hari ini kita angkat suara kita, kita agungkan namanya, kita sembah Dia, sebab Dia layak terima pujian. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Dia. Kalau di tahun 2023 yang akan kita masuki ini, kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Tetapi satu hal yang kita percaya, bahwa Yesus adalah sumber pengharapan. Kita boleh berharap kepadanya. Kalau di tahun-tahun yang lalu kita boleh dapat melihat bagaimana Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Tuhan menolong kehidupan kita. Tuhan menuntun kehidupan kita. Tuhan memberkati setiap apa yang kita kerjakan. Dan kita juga percaya bahwa di tahun 2023 ini penyertaan Tuhan yang sempurna terjadi atas kehidupan kita. Mari angkat suaramu sembah Dia. Oh, kami percaya Engkau Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu. Kami percaya Engkau, sebab Engkau Allah yang besar. Kami agungkan nama-Mu. Kami agungkan Engkau Tuhan, sebab Kau sumber pengharapan kami. Oh, mari angkat suaramu sembah Dia. Bersyukur Tuhan. Oh, Kau baik. Harapan kami ada di dalam-Mu Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kami mau selalu bersyukur. Menunjukkan setiap kasih setia-Mu atas kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia, Bapa yang selalu ada bagi kami Tuhan. Pengharapan kami hanya di dalam-Mu, dan kami mau terus mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan yang terutama atas kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi sungguh-sungguh Tuhan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau
ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari cuma Tuhan saja yang katakan. Kau tunjukkan kasih setia. Kami percaya Engkau Allah yang setia. Kau menyediakan setiap apa yang kami perlukan, Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah yang setia. Yes, amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih, yes, setiamu. Kami meyakini itu Tuhan. Kami ada hari ini, kami tahu itu bukti kesetiaan Tuhan. Engkau bukan hanya mendampingi kami menyelesaikan tahun 2022. Engkau menyediakan juga segala yang kami butuhkan. Bahkan kami percaya di hari pertama di ibadah perdana, ibadah sulung tahun 2023 ini, kami bersuka cita karena kami dapat memulainya bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu waktu kami berjalan, kami memulai dengan Tuhan. Kami sedang memastikan bahwa
kami akan mengalami masa depan yang penuh harapan. Karena Tuhan tidak pernah gagal dengan janjinya. Tuhan tidak pernah gagal dengan rancangannya. Karena itu kami memastikan kami mau tangan Tuhan pegang kami, bawa kami sepanjang tahun 2023 untuk mengalami kebaikan Tuhan, mengalami anugerah, mengalami penyediaan ilahi, pemeliharaan ilahi, penyertaan ilahi. Semua yang ilahi akan datang bersegera dalam hidup kami. Karena Tuhan adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Kami mau teduhkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Tuhan berbicara kepada setiap kami. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Setiap kita yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di awal tahun 2023 di ibadah perdana kita tahun ini. Bapak Ibu, izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru 2023 ya. Oke, kami ada di sini di depan, jadi nggak usah saya suruh maju ke depan biar gambar itu berbicara. Happy New Year. Selamat tahun baru Bapak Ibu. Bapak Ibu happy di tahun 2023? Oke, hari ini saya mau bagi apa yang menjadi visi Tuhan buat setiap kita. Ya, semalam saya sudah sampaikan beberapa cuplikan saja, tapi hari ini saya ingin membahas secara khusus tentang murid Kristus yang sejati. Tahun 2023 adalah tahun murid Kristus sejati. Nah, ayatnya ada di Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Mari kita perhatikan dan saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Maka katanya, kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya. Ini saya garis bawahi supaya Bapak Ibu tahu bahwa Yesus ini lagi bicara dengan orang-orang Yahudi yang percaya. Ngaku bahwa mereka percaya kepada Yesus. Oke? Ya, jelas ya. Yohanes menuliskan ini bahwa di bait Allah itu Yesus sedang mengajar dan dia lagi bicara kepada orang-orang Yahudi yang percaya. Nah, kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu yang benar-benar adalah murid-Ku, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya mau perjelas buat Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus tidak tertarik hanya kepada orang yang cuma ngaku, "Aku percaya Yesus." Sekali lagi, bahwa Yesus Kristus dia bukan hanya mencari, dia bukan mencari orang-orang yang cuma ngaku gini, "Aku orang Kristen, aku beragama Kristen, aku orang yang percaya kepada Yesus." Ya, kalau Bapak Ibu nanti baca, ya, ini Yesus bicara kepada siapa? Orang-orang Yahudi yang percaya. Del boleh tampilkan ayat yang terakhir dari pasal ini. Ayat 59. Saya ingin beritahu Bapak Ibu Saudara, kenapa Yesus kemudian bicara kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Lalu dia bilang gini, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah murid-Ku." Jadi Yesus itu bukan cuma cari orang percaya. Dia cari yang benar-benar murid. Setuju Bapak Ibu? Sekarang kita lihat apa yang terjadi dengan orang-orang yang ngakunya gini, "Aku percaya Yesus." Coba lihat ayat 59 di pasal yang sama. Lalu mereka mengambil batu untuk apa? Melempari siapa? Yesus. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Ayat ini sudah sangat jelas bahwa Yesus tidak cari orang cuma ngaku gini, "Aku percaya Yesus." Bapak Ibu mengerti? Di ayat-ayat sebelumnya, di kitab Injil, Yesus tuh berkali-kali bilang begini, dia tahu siapa yang percaya
Dia tahu siapa yang tidak percaya. Dia tahu siapa yang sungguh-sungguh dan dia tahu siapa yang tidak sungguh-sungguh. Karena bagi Tuhan gini, nggak ada yang tertutup. Semua akan dibukakan. Betul Bapak Ibu? Bahkan Paulus menuliskan dalam suratnya kepada Timotius dalam suratnya yang kedua. Dia bilang gini, bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya, manusia akan cinta uang. Dan di ayat berikutnya ditulis gini, mereka akan beribadah, tapi memungkiri kekuatan ibadah. Apa kekuatan ibadah kita? Bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Bahwa kita menyembah Allah yang hidup. Amin Bapak Ibu. Nah perhatikan ini baik-baik. Kembali lagi Del. Ya, di PowerPoint yang pertama tadi. Yohanes pasal 8 ayat 31. Bapak Ibu sekali lagi, yang Yesus cari bukan hanya sekedar orang yang ngaku aku percaya Yesus. Itu banyak Bapak Ibu. Ya, semua kita yang duduk tempat ini, kalau saya tanya, Bapak Ibu percaya kepada Tuhan Yesus? Yes, betul? Kalau enggak ngapain kita ada di sini? Kita ada di sini karena kita percaya bahwa Yesus mengasihi kita. Yesus mati buat kita. Yesus bayar dengan nyawanya demi kita bisa bersama-sama dengan dia di kekekalan nanti. Tapi Yesus tidak hanya tertarik dengan orang yang cuma ngomong, aku percaya. Dia mencari murid. Dia mempersiapkan murid. Dia bagi hidupnya buat murid-muridnya. Dia habiskan seluruh waktunya buat murid-muridnya. Dia enggak kemudian menjadi panik dan takut ketika 5.000 orang memutuskan mengundurkan diri. Dicatat dalam kitab Yohanes 6 ayat 66. Gampang diingat. 666. Ya. Kemudian sejak hari itu banyak murid-murid yang mengundurkan diri. Bapak Ibu dengar ini, Yesus tidak tertarik dengan jumlah. Dia tertarik dengan kualitas. Oke, apa yang Yesus cari Bapak Ibu? Siapa yang Yesus cari? Murid. Bukan hanya sekedar murid. Benar-benar murid. Artinya murid Kristus sejati. Tidak palsu, enggak setengah-setengah, enggak yang ikut Yesus punya kepentingan, ya, enggak. Ya. Nah, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, kita harus kemudian mengerti arti murid, ya. Karena kalau kita enggak memahami arti murid menurut apa yang ada di dalam pemahaman Yesus, maka kita akan miss dengan pemahaman itu, ya. Karena murid yang dimaksudkan waktu Yesus berkata, kamu benar-benar adalah muridku. Itu bukan seperti pemahaman kita seperti murid masa kini. Ya. Nah Bapak Ibu harus tahu bahwa waktu orang-orang Yahudi berkata murid, itu berbeda sekali dengan pemahaman murid seperti yang kita pahami sekarang ini. Murid yang kita pahami sekarang ini adalah murid yang datang ke sekolah, lalu kemudian mendengarkan gurunya, membagi pengetahuan buat dia. Dan pengetahuan itu kemudian dipakai untuk mengembangkan dirinya sendiri, betul? Ya, kita belajar lalu ilmu itu kita pakai untuk kepentingan kita, mengembangkan kapasitas kita, mengembangkan kemampuan kita, pemikiran kita, supaya apa? Saya bisa hidup sukses, saya bisa kemudian kerja dan berhasil cari uang yang banyak, bisa beli ini beli itu. Betul? Nah, waktu Yesus bicara tentang murid dalam pemahaman budaya Yahudi, seorang murid itu bukan hanya sekedar belajar dari gurunya. Tapi seorang murid itu, dia kemudian datang kepada gurunya, belajar dari gurunya, memberikan hidupnya untuk dipimpin oleh gurunya. Dan targetnya adalah menjadi seperti gurunya. Lalu kemudian dia menyebarkan, dia mengajarkan apa yang diajarkan oleh gurunya.
Itu sebabnya waktu Yesus memanggil murid-muridnya, mereka kemudian meninggalkan jalannya, mereka meninggalkan pekerjaannya. Matius pemungut cukai meninggalkan pekerjaannya, lalu ikut Yesus. Petrus, Yohanes dan Yakobus setelah gagal mencari ikan, Yesus berkata, ikut aku. Mereka meninggalkan semuanya. Betul? Itu konsep murid. Jadi kalau kita pikir bahwa saya murid Kristus karena saya sudah ikut kelas pemuritan, karena saya sudah ikut kelas pembelajaran Alkitab, saya ikut pendalaman Alkitab, lalu kita berpikir saya sudah jadi murid. Bapak Ibu, murid bukan hanya sekedar belajar. Itu murid masa kini dalam pemahaman kita. Tapi setiap kali waktu kita membaca Alkitab bicara tentang murid. Bapak Ibu harus tahu bahwa Alkitab berkata bahwa murid itu harus datang kepada Yesus. Lalu kemudian dia mengizinkan Yesus memimpin hidupnya. Dia mengizinkan Yesus kemudian membagi semua nilai-nilai, prinsip-prinsip yang Yesus ajarkan. Makanya Bapak Ibu coba lihat, sebelum Yesus naik ke surga dia kasih amanat agung. Betul? Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu pasti menghafal itu. Ya, Matius 28 ayat 19-20, karena itu pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan apa yang aku perintahkan. Nah, itu murid. Jadi murid kemudian pergi, hasilkan murid, jadikan semua bangsa murid. Bukankah kita termasuk di dalamnya semua bangsa? Betul? Sampai hari ini karena ada orang yang mengajarkan kebenaran, lalu kita percaya, lalu kemudian kita memberi diri kita untuk dipimpin oleh Tuhan. Lalu kemudian kita diajarkan, diajar apa? Melakukan. Banyak orang Kristen berhenti gini, diajar untuk mengetahui. Itu bukan amanat agung. Ajarlah mereka melakukan. Betul kan? Jadi tidak diajar supaya tahu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau jadi murid Kristus sejati, Bapak Ibu harus kemudian memberi hidup kita untuk kemudian bukan hanya belajar, tapi diajar melakukan. Sebab apa Bapak Ibu? Kalau dengar firman dan tidak lakukan, dengar ini. Hidupmu tidak tahan dengan badai. Hidupmu tidak tahan dengan tekanan. Kenapa? Karena kekuatan kita, kekuatan spiritual kita bukan waktu dengar firman. Tapi justru waktu kita melakukan firman. Yesus bilang, seperti apakah orang yang mendengar firman dan melakukannya. Dia digambarkan seperti orang yang menggali tanah dalam-dalam. Lalu kemudian menaruh batu sebagai dasarnya. Lalu membangun rumahnya. Lalu kemudian datanglah hujan. Angin kencang, banjir. Semua dari semua sisi. Dari atas hujan, dari samping badai, ya, angin ribut. Kemudian apa? Banjir. Tahu Bapak Ibu banjir menghancurkan apa? Pondasi. Jadi semua sisi kehidupan kita itu akan digoncangkan. Termasuk hujan berkat. Itu bisa menggoncangkan iman kita. Orang kadang-kadang keberkatan lupa sama Tuhan. Nah, Yesus bilang kalau mau kuat, ya kan, bangsa-bangsa, negara-negara bilang 2023 ini kan gelap. Ya kan? Nggak usah takut karena kita punya terang. Ya kan? Artinya Bapak Ibu punya terang, bukan berarti kita tidak menghadapi apa yang terjadi di dunia ini. Kita ada di dunia, kita merasakan dampaknya, betul? Bapak Ibu pebisnis, waktu terjadi pandemi, apakah ekonomi kita tidak mengalami goncangan? Goncang juga kan? Betul enggak? Menurun enggak pendapatan? Menurun juga. Tapi kan tetap cukup. Betul enggak? Karena Tuhan kan janji cukup. Artinya kita tetap mengalami goncangan. Tapi tidak tergoncang. Kenapa?
Karena bukan cuma dengar firman, tapi melakukan firman. Oke, nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau jadi murid Kristus yang sejati, seperti yang Yesus inginkan, bahwa Bapak Ibu didapati gini, benar-benar murid. Ya, bukan hanya sekedar orang percaya, tapi benar-benar murid. Ya, benar-benar murid. Ya, artinya Bapak Ibu, kita harus menjadi muridnya Tuhan. Kemanapun dia pimpin, kita akan ikut. Apapun yang dia minta kita lakukan, kita siap lakukan. Berapapun harganya. Itu murid. Petrus bilang sama Tuhan, bilang, Guru, kami udah tinggalkan semuanya. Kami udah tinggalkan semuanya. Bapak Ibu ngerti maksudnya? Udah tinggalkan semuanya. Ikut Yesus itu harus totalitas. Jadi gak bisa setengah-setengah. Ya, jadi kalau mau cuma jadi murid yang setengah hati, Bapak Ibu percayalah, di akhir nanti, seperti yang Yesus ajarkan tentang akhir zaman dalam Matius 7 ayat 23. Dia akan berkata, pada hari terakhir itu aku akan berterus terang. Sorry, gak kenal. Terus tahu kan jawabannya? Loh, kami ini melayani. Kami ini usir setan. Demi namamu, demi namamu. Banyak orang akan pakai nama Yesus. Tapi murid Yesus enggak. Karena yang dicari murid. Coba, Yesus waktu naik ke surga disaksikan oleh siapa? Para murid. Lalu malaikat datang bilang begini, kamu melihat Yesus naik ke surga dengan cara demikian, nanti dia akan datang dengan cara yang demikian. Dijanjikan kepada siapa? Murid. Yesus bilang gini, aku akan ke rumah Bapakku dan menyediakan tempat bagimu. Setelah aku selesai menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kepadamu. Dia bicara kepada siapa? Murid. Dia tidak bicara kepada semua orang. Dia bicara kepada murid. Itu sebabnya Yesus mencari murid. Jangan cuma puas KTP-mu Kristen. Gembalamu nggak tahu. Tapi kita nggak bisa membohongi Tuhan. Manusia bisa lihat bahwa Bapak Ibu rajin ke gereja, bawa persembahan. Gembala, semua pelayan Tuhan cuma bisa lihat itu. Tapi Tuhan lihat hati. Dan dia tidak pernah berubah. Dia selalu lihat hati. Oleh karena itu, hubungan antara murid dengan guru bukan seperti hubungan murid dengan guru masa kini, formalitas. Setelah selesai sudah gak ada hubungan lagi. Betul? Nanti ketemu lagi kalau waktu masuk sekolah. Tapi murid yang Yesus maksudkan gini, hidup bersama dengan dia, berjalan bersama dengan dia, mengerti kehendaknya, melakukan kehendaknya, mengerjakan apa yang dia perintahkan. Bahkan waktu Yesus bilang begini, kalian menyeberang dulu, menyeberang danau Genesaret, aku akan naik ke bukit dan berdoa. Mereka pergi loh, betul? Mereka tidak bilang gini, loh kok ditinggal. Enggak, mereka tetap pergi walaupun mereka menghadapi badai. Mereka tetap lakukan. Itu murid Bapak Ibu. Saya berdoa. Jemaat GBI Duta Kerajaan adalah murid Kristus sejati. Amin. Nah, saya mau melangkah lebih dalam lagi Bapak Ibu. Ya. Jadi mari kita sama-sama menjadi murid, ya. Jadi ingat, murid bukan seperti yang di sekolah. Ya, belajar pengetahuan Alkitab, bukan. Sekalipun lulusan sekolah Alkitab, bisa saja lulusan sekolah Alkitab karena belajar pengetahuan Alkitab, ya. Nah, saya ingin supaya Bapak Ibu mengerti bahwa kemuritan itu tuh bicara cara hidup. Bukan hanya belajar pengetahuan, oke? Karena banyaknya pengetahuanmu tentang Alkitab. Paulus bilang gini, itu hanya bikin orang sombong. Tapi kalau kita mengetahui kebenaran, Bapak Ibu perhatikan, Yesus bilang gini, jikalau, berarti kan ada pilihan kan? Betul enggak? Jikalau kamu tetap dalam firmanku,
kamu benar-benar muridku. Kamu udah percaya, oke bagus. Tapi kau harus tetap tinggal dalam firman. Sebab apa? Sebab hanya murid yang akan belajar kebenaran. Nanti saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat paling tidak Bapak Ibu. Ada 3 tanda yang saya mau sodorkan. Minimal 3 tanda ini. Untuk melihat di dalam diri kita. Apakah saya ini adalah murid Kristus sejati. Oke? Ya, yang pertama. Hidup dalam firman. Tadi Yesus bilang, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Tapi jikalau kau tidak tetap, kadang ada di firman, kadang tidak ada di firman, berarti kau bukan benar-benar. Jelas kan Bapak Ibu? Nanggap ya? Bahasanya sederhana kan? Ini Alkitab sederhana sebenarnya. Jikalau kamu tetap itu tidak beranjak. Tidak tergoyahkan, stabil, berdiri tetap, teguh, tidak tergoyahkan. Hari ini setia, besok setia. Diberkati tetap setia, tidak diberkati tetap setia. Dijawab doanya, tetap setia, tidak dijawab, tetap setia. Hujan tetap ibadah, enggak hujan tetap ibadah. Itu tetap, enggak bergoyah. Nah Yesus mau yang kayak begini nih. Ya, dia bilang kalau kita benar-benar adalah murid, maka hal yang pertama, hidup kita harus tetap di dalam firman. Ya. Nah, kamu benar-benar adalah muridku dan kamu ini yang benar-benar adalah muridku akan mengetahui kebenaran. Saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu, dengarkan ini baik-baik. Ya, yang Yesus mau bukan kita ini hanya menguasai ayat-ayat firman Tuhan. Karena banyak orang hafal ayat firman Tuhan. Itu baik. Tapi yang Tuhan mau naik step satu lagi. Bahwa firman Tuhan itu menguasai hidup kita. Bagus kita tahu bahwa mengampuni itu Tuhan suka. Tapi yang Tuhan mau bahwa kehidupan kita punya gaya hidup mengampuni. Orang sakiti kita, ampuni. Dia sakiti lagi, ampuni. Berapa kali? 7 kali, 70 kali. Setiap 3 menit ampuni. Coba. Itu murid. Kayaknya berat ya? Enggak sih sebenarnya. Kalau Bapak Ibu izinkan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Enggak ada yang berat. Karena Tuhan tidak mungkin kasih perintah yang kita nggak bisa lakukan. Tidak mungkin. Dia udah ukur semuanya. Bahwa itu mungkin untuk dilakukan. Buktinya murid-murid. Buktinya banyak hamba-hamba Tuhan menghidupi kebenaran ini. Membuktikan bahwa mereka murid sejati. Mereka tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, menjadi murid Yesus adalah cara terbaik untuk meraih kebenaran. Karena apa? Karena murid itu ya dalam tanda kutip budayanya orang Yahudi bukan hanya belajar tapi mau diajar. Kalau kita tidak kemudian memposisikan sikap hati kita sebagai seorang murid, Bapak Ibu, kita akan sangat sulit kemudian menemukan kebenaran. Pernah baca Alkitab dan tidak ngerti apa-apa? Sering kan? Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Apalagi yang ikut program Ayo Baca Alkitab. 1 hari 10 ayat. Bayangin Bapak Ibu. Saya 1 hari merenungkan 1-2 ayat kok. Ada yang baca 10 pasal. Wow, apa yang direnungkan? Berkali-kali Bapak Ibu, saya tuh membaca Alkitab dan gak dapat apa-apa. Bapak Ibu pernah baca Alkitab dan gak ngerti? Saya sering Bapak Ibu. Karena kebenaran itu bukan ayat firman Tuhan. Tapi
kebenaran itu ada di ayat firman Tuhan. Jadi di dalam di dalam ayat-ayat yang tertulis dalam Alkitab itu ada kebenaran, dan kebenaran itu adalah roh dan hidup. Ya. Di dalam Yohanes 6 ayat 63, Yesus bilang begini, perkataan-perkataanku adalah roh dan hidup. Itu sebabnya hanya murid saja yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan berkata gini, Tuhan tunjukkan kebenaran-Mu kepadaku. Singkapkan kebenaran itu kepada saya. Dengar ini baik-baik. Maka kita akan melihat begini. Yohanes 16 ayat 13. Itu dikatakan begini. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi begini Bapak Ibu, baca Alkitab. Kalau tidak diterangi oleh kuasa Roh Kudus, Bapak Ibu tidak akan menemukan pencerahan dari kebenaran itu. Bisa enggak kita menggunakan akal budi kita, pengetahuan kita, mencoba menganalisa ayat demi ayat? Bisa. Tapi itu bukan kebenaran, itu perkataan hikmat manusia. Karena firman itu roh dan hidup. Jadi muridlah yang kemudian yang Tuhan mau gini, singkapkan kebenaran itu. Karena murid itu tugasnya belajar. Nah, tidak ada orang yang dapat mengetahui kebenaran selain yang mentaati kebenaran itu sendiri. Mari saya kasih contoh. Bapak Ibu, nggak akan percaya bahwa bakmoy tadi malam itu enak. Sampai Bapak Ibu mencicipinya. Betul? Bapak Ibu mungkin bilang begini, sama aja dengan bakmoy-bakmoy yang ada di luar sana. Enggak, beda. Begitu Bapak Ibu mencicipi yang tadi malam, Bapak Ibu makan gini. Iya enak. Enggak bohong Mbak Ensan. Tadi malam tuh saya ngobrol dengan Pak Aping sama istrinya. Kita duduk di pojok sana, dia bilang gini. Pak Aping bilang sama istrinya, bilang gini. Ini bakmoy yang enak. Pertama kali aku makan bakmoy enak. Dia bilang gitu. Kenapa? Karena biasanya bakmoy yang kita buat atau kita beli itu namanya bakmoy, tapi dagingnya ayam. Hah? Ya moy mestinya kan, tapi jualnya apa? Bakmoy. Hah, ya kan? Nah, yang tadi malam itu ada baknya. Itu ya, teman saya bilang begini, orang Kristen tuh kalau pas lagi dia kalau dia bilang gini, kalau saya lagi pas makan B2 itu, enak. Itu seperti surga tuh langsung terbuka gitu loh. Bayangin, pewahyuan tuh kayaknya gampang turun gitu. Puji Tuhan, kalau dia bilang begini, untuk agama-agama yang lain B2 itu diharamkan. Puji Tuhan, jatah kita lebih banyak gitu. Bapak Ibu yang belum mencicipi pasti bilang begini, enggak lah Pak, pasti sama. Ya kan? Sama dengan kebenaran. Sampai kita menghidupi kebenaran itu. Dan kita akan berkata gini, Tuhan itu memang setia. Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Tuhan itu tidak pernah salah dalam memimpin. Tuhan itu tidak pernah gagal dengan firman dan rencananya. Sampai kemudian kita mengalaminya. Selama kita belum mengalami kebenaran itu hanya berkutit di dalam pikiran kita, hanya menjadi sebuah pengetahuan. Masa sih? Kok aku nggak ngalami? Nah ya kan? Kok aku nggak ngalami? Jadi kebenaran itu hanya bisa terungkapkan sampai kita menghidupi kebenaran itu dan mengalaminya.
Coba Bapak Ibu pengusaha-pengusaha. Kalau Bapak Ibu punya lahan, terus ada arsitek gambar bangunan 2 lantai. Lalu dia bilang gini, Pak, RAB-nya, rencana anggaran bangunannya, anggaran biayanya itu 3 miliar. Lalu Bapak Ibu cek buku rekening Bapak Ibu Saudara, ada 300 juta. Masih nih mau bangun, berani bangun? Berani bangun? Enggak berani. Betul enggak? Itu untuk biaya tukang aja enggak cukup loh. 300 juta, budget 3 miliar, itu enggak cukup. Tapi Bapak Ibu yang menyaksikan bagaimana gereja ini dibangun. Bapak Ibu akan bilang begini, enggak bisa 300 juta bangun 3M. Betul? Apalagi panitia. Ya, apalagi ibu bendahara kita, pembangunan, ibu pembangunan. Ya. Ibu Meme, wah dia saksi hidup. Ya, setiap minggu bilang gini, Kohensan, tukang 20 juta. Loh, cuma ngomong gitu tak. Ke bank ada. Dari mana? Enggak tahu. Loh, benar saya enggak tahu. Tapi uangnya ada. Dan hari ini bangunannya selesai. Dan Bapak Ibu ada di sini. Iya kan? Terus kita bilang gini, Tuhan ajaib enggak? Ajaib. Kenapa? Saya ngalami. Kita semua ngalami, kita bukti hidupnya kan? Sampai kita mengalaminya. Baru kita berkata, firman Tuhan itu roh dan hidup. Firman Tuhan tidak mungkin gagal. Itu sebabnya Yesus mau kita jadi murid. Ya, karena murid bukan cuma belajar, tapi diajar melakukan. Selama engkau tidak lakukan firman Tuhan, firman itu hanya berhenti jadi logos, pengetahuan tok. Enggak meremah dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Kalau dia enggak meremah, dia enggak menjadi firman iman. Karena Roma pasal 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Pendengaran akan firman Kristus. Kata firman itu menggunakan bahasa Yunani, menggunakan kata rema, bukan logos. Ya, perkataan yang terwahyukan. Lalu kita hidupi. Itu jadi iman. Bukankah setiap mujizat yang Yesus lakukan selalu bergerak dipacu oleh apa? Iman. Ibu, besar imanmu, jadilah seperti yang kau katakan. Loh, iya kan? Selalu iman. Nah, apa itu iman? Keyakinan yang teguh kepada perkataan Tuhan. Keyakinan yang teguh kepada pribadi Tuhan. Bahwa dia yang berkata, dia yang berjanji adalah setia. Bapak Ibu, saya mendorong Bapak Ibu Saudara. Yuk, jadi murid yang melakukan firman. Oke? Hafal ayat Alkitab tidak menjamin Bapak Ibu kemudian mengetahui kebenaran yang memerdekakan. Tidak. Ya, kebenaran itu bukanlah ayat, tapi kebenaran itu ada di ayat itu. Jadi kebenaran harus dipahami sebagai pencerahan yang dikerjakan oleh Tuhan dari dalam. Lewat pribadi yang Yesus bilang roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Semua hal yang saya sudah hidupi, yang saya pahami, Bapak Ibu, yang saya ajarkan kepada Bapak Ibu Saudara. Itu pribadi Roh Kudus mengajar saya. Bahkan sementara tadi saya nyetir dari Cirebon sampai ke tempat ini. Tadi saya jemput adik saya baru datang dari Sidoarjo. Ya. Walaupun saya nyetir, tapi saya tetap berdialog dengan Tuhan. Tuhan, saya belum bikin PowerPoint loh Tuhan. Tolong Tuhan ajari saya. Tolong Tuhan cerahkan. Roh Kudus tolong kasih cerahkan supaya saya tahu saya mau ngomong apa. Dan tepat waktunya. Semuanya clear dan hari ini saya sampaikan. Sebagai pewahyuan yang Roh Kudus ajarkan kepada saya. Lalu kemudian saya ajarkan kepada Bapak Ibu Saudara pewahyuan yang saya hidupi. Bahwa saya murid yang kemudian belajar mentaati apa yang Tuhan mau. Waktu dia memimpin saya dengan harga bayar yang tinggi. Saya memutuskan untuk aku ini cuma hamba.
jadilah padaku seperti yang Tuhan mau. Dan saya ada di kota ini karena saya adalah murid. Karena saya harus mengikuti pimpinan Tuhan. Meninggalkan zona nyaman, ada di sini. Dan saya percaya untuk melihat dan membuktikan bersama dengan Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan itu hidup. Amin. Ya, jadi nggak sia-sia kita jadi murid Tuhan. Nah, Bapak Ibu, apa sih targetnya murid? Ya, bukankah target kita adalah menjadi serupa dengan Kristus? Betul? Ya, sebab semua yang dipilihnya dari semula. Bapak Ibu, apakah kita pribadi yang dipilih oleh Tuhan? Yes, ya. Kita dipilih dari semula, ditentukannya juga dari semula. Jadi dari awal Bapak Ibu udah ditentukan. Ditentukan untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, bagaimana sistem atau budaya Yahudi untuk kita bisa menjadi seperti guru kita adalah gini, jadi muridnya. Belajar langsung dari gurunya. Memberikan hidup secara total, dipimpin, diatur, diarahkan, diajar. Barulah kita bisa jadi seperti Kristus. Nah, kalau saudara dipimpin oleh yang lain, kalau saudara mengikuti nilai yang lain, saudara tidak mungkin bisa menjadi seperti Yesus. Untuk bisa jadi seperti Yesus, sederhana, jadilah murid Yesus. Amin Bapak Ibu. Makanya Yesus sebelum tinggalkan dunia, dia bilang kan gini, jadikan semua bangsa. Ya, muridnya siapa? Murid Kristus, betul kan? Jadikan semua bangsa muridku, kata Tuhan. Berarti memang harus jadi murid. Oke? Nah, sepanjang tahun ini kita akan terus kemudian menghidupi gaya hidup murid Kristus. Yang setuju katakan amin. Oke? Nah, di 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6, saya tidak tulis itu, tapi saya mau baca buat Bapak Ibu Saudara saja. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata gini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, dalam Kristus. Yohanes bilang gini, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya bacakan lagi ya, ini ayat nih gampang dicerna. Ya, saya bacakan pelan-pelan, Bapak Ibu memperhatikannya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib. Wajib itu hukumnya harus, ya kan? Tidak boleh tidak. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau kita bilang begini, Kristus ada di dalamku, aku ada di dalam Kristus. Maka firman Tuhan bilang begini, kita harus hidup sama seperti Yesus telah hidup. Kalau mau belajar seperti Yesus hidup, mau enggak mau jadi murid. Yang kedua, tanda yang kedua. Saya berharap bahwa ini kemudian menjadi identitas yang kuat dalam hidup kita sebagai murid Kristus. Hidup saling mengasihi. Ya. Yang pertama apa Bapak Ibu? Hidup dalam firman. Tetap di dalam firman. Oke? Jangan keluar. Jangan bergeser. Jangan kompromi. Hidup dalam firman. Yang kedua, hidup saling mengasihi. Siapa yang ngomong? Yesus. Ya, coba lihat Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Aku, Yesus berkata, memberikan perintah baru kepada kamu. Yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, dengan gaya hidup saling mengasihi, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Kamu adalah murid-muridku, yaitu, diulang lagi kan sampai 2 kali kan. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi.
Yang punya kepahitan, yang masih benci-benci, yuk bertobat rame-rame. Amin. Ya, supaya kita jadi murid, saling mengasihi. Ya. Alkitab berkata bahwa kita bukan hanya dipanggil untuk diselamatkan, untuk percaya. Kita juga dipanggil untuk menderita seperti Kristus. Apakah Yesus dibenci oleh dunia? Iya. Ya kan? Dan kita akan mengalami hal yang sama. Bapak Ibu, kita masih enak loh di sini. Kalau Bapak Ibu jadi orang percaya, orang Kristen di negara komunis. Di negara di mana ISIS berkuasa. Di Cina. Bapak Ibu tahu cerita mereka? Wow, mereka dalam aniaya dan tekanan setiap hari. Kita mah masih enak di sini. Betul enggak? Bebas tuh mau ibadah, mau dekom juga bebas kan? Coba Bapak Ibu di negara ISIS, yang dikuasai ISIS. Ya. Enggak gampang Bapak Ibu. Kita ini dapat kasih karunia yang luar biasa. Tapi memang Bapak Ibu, kalau mau tahu kualitas seseorang, kualitas hati seseorang, lihat dia waktu dalam tekanan. Udah ketahuan. Kalau mau lihat ini murid Kristus sejati, gampang. Waktu dia dalam tekanan, waktu dia dalam penderitaan. Dengarkan apa yang dia ucapkan. Dengarkan apa yang dia katakan. Baca apa kemudian yang dia kemudian tulis. Karena sekarang semua saya lihat itu ya memenuhi media sosial. Murid Kristus belajar firman Tuhan. Saya percaya kalau hatinya dipenuhi dengan firman. Maka yang keluar ya firman. Ya kan? Kenapa kita tidak membesarkan Tuhan dan daripada membesarkan masalah kita. Masalah kita mah kecil. Paulus bilang gini, kamu itu ya belum sampai mencucurkan darah. Loh, Paulus tulis itu loh. Kamu ikut Yesus tuh belum sampai mencucurkan darah. Baru masalah ekonomi, masalah hubungan yang ndak akur, ya. Nggak ke gereja. Tuhan yang salah, suami yang brengsek, istri yang cerewet, kok Tuhan yang disalahin. Coba. Tapi waktu milih suami, waktu milih istri enggak tanya Tuhan. Nah giliran sudah enggak cocok, nggak gereja. Gereja salah apa sama Bapak Ibu Saudara? Enggak pelayanan. Tapi bilang Tuhan sayang. Loh. Aneh saya kadang-kadang menemukan orang-orang yang seperti itu. Begitu mudahnya kita kemudian mengesampingkan Tuhan yang sudah kasih nyawa sama kita. Tapi kita bilang Tuhan itu baik loh. Masa lalu saya ini rusak. Tapi Tuhan tetap cinta sama saya. Bapak Ibu, ini ada adik saya. Ya, semua kesaksian saya tentang papa saya. Boleh tanya sama adik saya. Papa saya tuh drunken master loh. Jago mabuk loh. Ya kan? Ya Mei? Ya. Bangun pagi minum sampai malam minum terus. Nah saya yang terus disuruh pergi beli. Ngutang. Ya minuman. Mulai dari topi miring, whisky, vodka. Sampai terakhir Bapak Ibu tuak. Tahu ya tuak ya? Orang NTT mesti tahu ya tuak. Mabuk saja. Papa saya mabuk saja. Ada uang sedikit. Dia minum anggur kolesom. Pokoknya hari-hari mabuk. Dan hari-hari kami, itu kami bertumbuh dalam ketakutan. Ya nanti tanya adik saya lah ceritanya. Ya, kemudian adik saya sama semua pindah ke Surabaya. Tinggal saya dengan papa saya. Bayangin semua kemarahannya, semua kepahitannya tertumpah kepada saya. Sendirian. Bapak Ibu. Tapi waktu Tuhan jamah hati saya. Ya ampun, enggak bisa membenci Bapak saya. Enggak bisa. Yang ada kasih. Karena Yesus bilang gini, kalau kamu muridku, kamu pasti bisa mengasihi. Waktu saya mengasihi, bukan dengan kekuatan saya,
Saya mengasihi karena Tuhan lebih dulu mengasihi saya. Nah, kasihnya memenuhi hati saya sehingga saya bisa mengasihi semua orang yang menyakiti saya. Bukan kuat dan gagah kita, tapi karena kasih Tuhan. Kalau kita murid, hiduplah saling mengasihi. Kalau masih ada dendam, ada kebencian, yuk mari mumpung awal tahun. Ya, jangan memulai dengan cara yang salah. Kalau memulai dengan cara yang salah, kamu perjalanan ke sana mesti salah. Iya kan? Caranya salah, sudah pasti di jalan yang salah. Yuk kita perbaiki kehidupan kita. Jadi murid yang tinggal dalam firman, tunjukkan itu dalam hidup saling mengasihi. Yang terakhir, hidup menghasilkan buah. Siapa yang ngomong? Lagi-lagi Yesus. Coba kita lihat. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kalau enggak berbuah, bukan murid. Ya, buah itu adalah hasil yang sejenis. Ya kan? Kita manusia punya buah hasil kandungan, ya manusia. Apel, ya apel. Kalau kita murid, berarti kita harus menghasilkan murid. Yesus bilang, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bagaimana kita kemudian bisa menghasilkan buah murid? Jawabannya di ayat yang ke-7. Yesus bilang apa? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Lagi-lagi di dalam firman. Jadi Bapak Ibu, amanat agung bilang begini. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Dan ajarlah mereka melakukan. Jadi kita ini menjadi murid yang memuridkan. Oke? Papa mama muridkan anak-anakmu. Suami muridkan istri, ya orang tua muridkan anak. Bahkan mungkin anak-anak rohani. Ya, orang-orang yang Tuhan percayakan, gembala dekom, muridkan semua anggotanya. Kasih perhatian, kasih hatimu, hidupmu buat mereka. Percayalah. Kita kemudian akan melihat buahnya. Ya. Nah, Bapak Ibu, jadi yang Tuhan mau kita tinggal di dalam firman-Nya. Nah, saya mau selesai dengan ini. Oke. 2. Yang di awal 6. Itu jangan diikut. 6 itu kemudian banyak murid yang mengundurkan diri. Nah, kita mau yang 2. Apa itu? Kita menjadi murid dan kita menghasilkan murid. Jadi kita menjadi murid Kristus yang memuridkan. Coba kita lihat apa yang Paulus ajarkan kepada Timotius. Apa yang telah engkau dengar daripadaku. Berarti Paulus mengajar Timotius. Yang kamu dengar dari aku, kata Paulus, itu jangan cuma disimpan. Jangan cuma dipakai buat diri sendiri. Itu murid di sekolah. Dapat pengetahuan untuk mengembangkan diri sendiri. Nah, beda dengan murid Kristus. Ya, apa yang kau dengar daripadaku, percayakan itu kepada orang-orang. Jadi ajar mereka orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang-orang. Jadi Paulus bilang gini, Timotius, kau ajar orang-orang yang bisa mengajar orang lain. Loh, berarti sampai 4 lapis loh Bapak Ibu. Betul enggak? Itu enggak mudah Bapak Ibu. Elia kemudian menghasilkan siapa? Elisa.
kemudian tidak bisa melanjutkan. Karena yang ikut dia namanya Gehazi lebih cinta kepada dunia. Tidak mau meneladani dan mengikuti cara hidup gurunya Elisa. Betul? Musa. Di bawahnya siapa? Yosua. Tapi setelah Yosua, tidak ada. Hakim-hakim mencatat setelah Yosua dan generasinya meninggal, lahirlah satu generasi yang tidak mengenal Allahnya. Ngeri banget. Kenapa? Tidak menghidupi prinsip memuridkan. Bapak Ibu, hasilkan, lahirkan nilai-nilai. Nenek Lois menurunkan imannya kepada Eunike. Eunike kemudian menurunkan imannya. Mengajarkan apa yang diajarkan oleh neneknya Lois. Turun kepada Eunike. Eunike kemudian mengajarkan kepada Timotius. Timotius lalu ketemu sama Paulus. Paulus kemudian kasih dia, ajar dia. Dan dia kemudian mengajar banyak orang. Bapak Ibu, mari kita menjadi murid Kristus. Amin. Pastikan bahwa anak-anak kita punya nilai yang sama dengan kita. Saya mengingatkan anak-anak saya kalau ikut Tuhan harus totalitas. Jangan setengah-setengah. Kalau mau ikut Tuhan totalitas. Kalau Tuhan bilang A ya A. Kalau Tuhan bilang B ya B. Kalau Tuhan bilang pergi ya pergi. Saya memutuskan untuk mengikut Tuhan sepenuh hati saya. Sejak pertama kali Tuhan datang melawat saya. Di kamar, di loteng kamar saya. Bukan di loteng Yerusalem Bapak Ibu. Di loteng kamar saya. Saya kemudian mengalami suasana surga, Tuhan datang melawat saya. Sejak hari itu hidup saya berubah. Sampai hari ini. Waktu Tuhan berkata, nak pindah. Nak aku mau. Kamu ada di Jatibarang. Saya ada di Jatibarang. Nak bangun gereja ini. Enggak boleh pakai proposal. Kita lakukan. Kenapa? Yang tanggung jawab yang nyuruh. Betul? Ya dong, Tuhan yang nyuruh. Dan buktinya, Tuhan tidak pernah salah kan Bapak Ibu? Tuhan tidak pernah gagal kan? Jadi sebagai murid Kristus sejati, tetaplah di dalam firman. Bukan hanya dengar, tapi belajarlah. Lakukan. Sekalipun itu tidak mungkin, belajarlah percaya. Waktu saya datang ke tempat ini juga, tidak mungkin saya bisa hidup nyaman. Karena kalkulasi saya lebih nyaman di Rembang. Tapi Tuhan tidak pernah salah. Sampai hari ini kami cukup. Dan kita semua diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi tahun 2023 adalah tahun murid Kristus sejati. Boleh ikut saya? Waktu saya berkata tahun 2023, Bapak Ibu bilang tahun murid Kristus sejati. Oke? Siap? Ya. Tahun 2023. Yes, ya. Menjadi murid yang memuridkan. Itulah yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita sepanjang tahun 2023. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menjadikan kita murid Kristus sejati. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita
yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang ada di tangan kanan kita, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari ambil waktu sejenak kita bersyukur. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur, ya Tuhan Yesus baik. Mari bersyukur di awal tahun yang baru. Kita memulai satu kehidupan perjalanan menunggal dengan kematian Tuhan, berjalan dalam kuasa kebangkitannya. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih, Kau Bapa yang baik. Ku bersyukur, terima kasih. Terpujilah Engkau baik, Tuhan Yesus baik sampai selamanya. Terima kasih, Kau tebus dosaku, Kau ampuni segala kesalahanku. Darah-Mu menyucikan, tangan-Mu pegang tanganku, pimpinku berjalan bersama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas hidup kami. Terima kasih kami memulai tahun yang baru dalam kemanunggalan dengan Kristus Tuhan kami. Betapa Engkau mengasihi kami, kasih-Mu menjadikan kami orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih, jadikan setiap kami dan temukan setiap kami adalah murid Kristus sejati. Terima kasih Bapa, menjadi murid yang hidup di dalam firman, yang tetap tinggal dalam firman, hidup saling mengasihi. Bahkan kami mau Tuhan menjadi murid yang memuridkan, supaya kami menghasilkan buah, yaitu murid-murid Kristus yang diajar untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Mari kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa yang mengasihi kita. Di dalam kasih karunia dan kepenuhan oleh Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, kiranya kita pulang diberkati, dipimpin, disertai. Tuhan membuat berhasil apa saja yang dijumpai oleh tanganmu, dikerjakan dalam ketaatan dengan iman, akan membawakan buah keberhasilan dan keberuntungan. Diberkatilah perjalananmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati buah kandunganmu, diberkati semua
semua pekerjaan tanganmu, keluar masukmu diberkati Tuhan. Apa saja yang menjadi rancangan hatimu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Setiap kita, mari kita pulang, kita membawa berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat yang disempurnakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terimalah berkat ini di dalam nama putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat tahun baru 2023. Tuhan Yesus memberkati kita semua.